Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Putra Ayu Kusmaningrum. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai retardasi mental atau keterlambatan mental pada anak. Retardasi mental sendiri adalah suatu gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelijensi di bawah rata-rata yang biasanya didapatkan melalui tes IQ, dan pada tes IQ tersebut biasanya didapatkan hasil kurang dari 70. Selanjutnya adalah penyebab. Ada suatu penyakit, maka akan ada penyebab yang ditimbulkan atau penyebab yang menimbulkan adanya penyakit tersebut. Penyebab dari retardasi mental itu ada penyebab utama dan juga penyebab tambahan. Penyebab utama yaitu gangguan perkembangan otak, biasanya dimulai sejak bayi tersebut lahir. Selanjutnya adalah penyebab tambahan. Penyebab tambahan dari retardasi mental sendiri ada 4. Yang pertama adalah kelainan genetik, yang kedua masalah selama kehamilan, dan yang ketiga adalah masalah selama bayi. Yang pertama, kelainan genetik. Kelainan genetik ini biasanya seperti adanya sindrom Down dan sindrom Fragile X yang biasanya terdapat pada genetik atau keturunan dari orang tua. Selanjutnya adalah masalah selama kehamilan. Masalah selama kehamilan itu ada banyak, seperti penggunaan alkohol oleh ibu, penggunaan obat-obatan terlarang, gizi buruk, dan juga infeksi preeklamsi. Selanjutnya adalah pada masa bayi. Pada masa bayi bisa dikarenakan kekurangan oksigen saat persalinan atau kelahiran prematur. Yang selanjutnya adalah dari cedera atau penyakit. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi yang dapat menyebabkan retardasi mental adalah meningitis atau campak. Dan selanjutnya adalah cedera seperti cedera kepala berat, keadaan hampir tenggelam, malnutrisi ekstrim yang terjadi pada bayi tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya retardasi mental anak. Selanjutnya adalah manifestasi klinik atau tanda gejala yang timbul. Yang pertama adalah sering berputar, duduk berdiri atau merangkak, dan terlambat berjalan. Selanjutnya adalah gangguan berbicara. Yang ketiga, lambat dalam mempelajari suatu hal. Yang keempat, kesulitan mengingat. Yang kelima, kesulitan berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah gangguan perilaku. Pada penderita retardasi mental dapat terjadi komplikasi, yaitu seperti psikosis, depresi, gangguan emosi, epilepsi, hingga skizofrenia. Untuk pemeriksaan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pemeriksaan USG cerebral. Yang kedua adalah pemeriksaan serum alpha fetoprotein atau AFP. Selanjutnya ada pemeriksaan human chorionic gonadotropin atau HCG, dan yang terakhir adalah pemeriksaan estriol atau UE3 untuk mengetahui adanya bawaan seperti Down syndrome atau tidak. Selanjutnya adalah penata laksanaan yang dapat dilakukan, yaitu ada 2, penata laksanaan secara keperawatan dan juga penata laksanaan secara medis. Untuk penata laksanaan secara keperawatan, yang pertama adalah mengajarkan hidup sehat, yang kedua mengajarkan pemenuhan gizi harian, yang ketiga pelaksanaan USG pada kehamilan, dan yang keempat adalah pemberian edukasi pada keluarga dengan riwayat retardasi mental. Selanjutnya adalah penata laksanaan secara medis. Penata laksanaan secara medis yaitu dengan pemberian vitamin ataupun vaksin, dan yang paling terpenting untuk bayi adalah pemberian imunisasi secara teratur dan secara rutin sesuai dengan yang dijadwalkan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit seperti retardasi mental ini. Selanjutnya ada diagnosa yang dapat diterapkan untuk pengidap retardasi mental adalah hambatan memori berhubungan dengan retardasi mental yang saya dapatkan pada domain 5 kelas 4. Untuk intervensi atau hal yang dapat diberikan kepada penderita retardasi mental ada beberapa hal dengan diagnosa yang telah ditentukan. Yang pertama adalah memonitor tumbang atau tumbuh kembang balita dengan kesehatan. Yang kedua, lakukan terapi motorik fisik sejak dini. Yang ketiga, lakukan atau ajarkan perawatan diri secara mandiri.
Yang keempat adalah konseling keluarga mengenai terapi dan tindakan yang dilakukan kepada anak menderita retardasi mental. Dan yang terakhir adalah kita berkolaborasi dengan tenaga medis yang lain untuk mengatur program nutrisi dan penggunaan alat bantu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.